warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi tadi ada sedikit kesalahan ya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang sudut luar sepihak. Nah, pada materi sebelumnya sudah dijelaskan sudut sepihak ini ada dua, yaitu dalam sepihak dan luar sepihak. Nah, sudut yang luar sepihak ini jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya. Nah, sekarang contoh angkanya atau angka realnya bagaimana? Misalkan apabila dicontohkan sudut A1 ini nilainya 60 derajat, maka otomatis sudut B7-nya berapa? Kita contohkan di sini. Nah, apabila sudut A1-nya sudut A1 ditambah sudut B7 itu sama dengan tadi udah bilang luar sepihak apabila dijumlahkan 180 derajat. Kita udah tahu nih sudut A1 itu 60, maka berapa sudut B7? Kita jumlahkan sama dengan 180 derajat. Maka sudut B7 kita bisa pindah ruas, 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan sudut B7-nya 120 derajat. Atau kalau hitung-hitungan kamu bagus atau cepat menghitung, kamu bisa langsung menjumlahkan. Apabila sudut A1-nya 60 derajat, maka sudut B7-nya kalau kita jumlahkan harus bernilai 180. Nah, berapa nih? 60 ditambah berapa yang hasilnya 180? Atau 180 dikurang 60 hasilnya berapa? Langsung aja kayak gini, 180 dikurang 60. Karena kan totalnya sudut A1 ditambah sudut B7 180. Jadi kalau dijumlahkan 180, maka 180 dikurang 60, maka besar sudut B7 adalah 120. Nah, kalau kita jumlahkan sudut A1 60 ditambah sudut B7 120, maka nilainya 180 derajat. Nah, seperti itu contoh untuk sudut sepihak dan luar sepihak. Boleh dicatat dulu materinya. Untuk berikutnya akan dijelaskan contoh-contoh berikutnya. Baik, ini kembali lagi. Ini sudah Ibu edit atau Ibu ganti gambarnya dengan gambar yang baru. Ini adalah sebuah soal. Nah, kita sambil mereview materinya. Tadi Ibu udah jelaskan materi sebelumnya, yaitu hubungan dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis membentuklah 8 sudut ini. Nah, yang pertama adalah sudut sahadap, sudut yang sama besar. Sudut sahadap, sudut yang sama besar. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, kita review materi sebelumnya, yaitu sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus itu yang mana? Sudut A1 dengan sudut A2. Kalau misalnya Ibu contohkan, apabila sudut A1-nya ini 60 derajat, maka otomatis sudut A2-nya, sudut A1 dan A2 berpelurus. Maka kalau kita jumlahkan haruslah bernilai 180. Berarti kalau sudut A1-nya 60, maka sudut A2-nya haruslah bernilai berapa? 180 dikurang 60, 120 derajat. Nah, Bu, kalau misalnya A2 sama A4 juga berpelurus, iya boleh. Apabila sudut A2-nya kita tahu 120, maka sudut A4-nya otomatis berapa derajat? 60 derajat. Bu, kalau misalnya A4 dengan A3 juga berpelurus, iya boleh juga. Kalau misalnya A3 sama A4 berpelurus, maka ini tambah ini haruslah 180. Maka 60 tambah berapa? Tambah 120 derajat. Nah, seperti itu. Kalau kita jumlahkan sudut A1 dan A3 juga berpelurus, maka sudut A1 ditambah sudut A3 bernilai 180 derajat. Nah, kita masuk ke yang berikutnya tadi, sudut sehadap. Oke. Sudut sehadap yang mana? Sudut, kita contohkan sudut 1, A1. A1 menghadap ke arah atas. Maka kita cari sudut yang lain juga B1. B1 ini menghadap ke atas, maka otomatis sudut B1 juga bernilai 60 derajat. Kemudian sudut yang dalam sepihak. Nah, review lagi dalam sepihak yang mana? Ini dalam, ini luar.
dalam sepihak kalau kita jumlahkan haruslah bernilai 180 derajat. Kita contohkan, sudut A3 ini sepihak dengan sudut B1 dalam sepihak. Kalau kita jumlahkan 120 tambah 60 pas nilainya 180, sesuai kan dengan yang tadi? Berarti sudut A3 ditambah sudut B1 60 ditambah 120 sama dengan 180 derajat. Berarti terbukti untuk sudut dalam sepihak. Nah sekarang sudut yang luar sepihak. Nah luar sepihak lagi, kalau kita lihat sudut A1 dengan sudut B3 katanya bernilai berapa tadi? 180. Kalau sudut A1 saja 60, maka haruslah sudut B3 bernilai 120. Karena nilainya berapa? Sudut A1 ditambah sudut B3 harus bernilai 180. 60 tambah 120, 180. Nah ternyata sudut A1 dan A3 ini berpelurus. Kalau kita jumlahkan 60 tambah 120, nilainya juga 180 derajat. Nah seperti itu contohnya. Oke, sudut sahadap sudah, sudut sepihak udah. Nah sekarang selanjutnya sudut berseberangan. Nah sudut berseberangan, nah kalau dari gambar ini sudut yang berseberangan tuh ada dua, dalam berseberangan dan luar berseberangan. Nah kita fokus ke yang bagian dalam dulu. Bagian dalam berseberangan, nah ibu mau fokus ke sudut A4 dengan sudut B1. A4 dengan B1 kan dalam tuh, tetapi berseberangan. Ibu tadi bilang dalam berseberangan itu nilainya sama besar. Nah kita lihat A4 60 derajat, B1 juga 60 derajat. Terbukti ya, sudut dalam berseberangan itu sama besar. Kemudian sudut yang luar berseberangan. Luar, ini luar. Nah kita fokus ke sudut A2. Sudut A2 nilainya 120 derajat. Sudut A2 ini berseberangan, luar berseberangan dengan sudut B3 juga sama besar. Sudut A2 120 derajat, sudut B3 juga 120 derajat. Nah ini dia hubungan yang ibu jelaskan tadi. Nah jadi dia saling bersinkronisasi, saling terhubung. Jadi kalau kamu memakai konsep yang ibu jelaskan, insya Allah ini sudah sesuai dengan konsepnya. Oke, nah ini contoh untuk review materinya. Oke, ibu contohkan lagi untuk soal berikutnya. Catat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini adalah sambungan dari video sebelumnya, yaitu ada sebuah soal dari hubungan antar sudut. Nah kalau ada soal seperti ini, nah pertanyaannya misalnya berapakah besar nilai X? Nah seperti itu. Oke. Pertanyaannya adalah berapa besar nilai X? Nah kalau dari sini kita bingung kan, apa ya hubungan sudutnya? Sudut sahadap, kita cek aja. Kalau misalnya kita mau tahu berapa nih nilai 2x, nah kita di sini ada 2, biasanya dikasih tahu 2 berapa nilai x, dan kita harus boleh kamu cari dia dengan yang ini 60 ini sama ini sudut apa? Sudut berpelurus. Nah kita harus tahu dulu ini berapa. Nah sudut ini itu kan sudut sahadap, berarti ini juga sudut sahadap. Sudut sahadap tadi nilainya berapa? Nilainya sama besar. Apabila sudut yang ini 2x, maka ini juga nilainya berapa? Juga nilainya 2x. Maka sudut yang ini dan sudut ini berpelurus. Maka kalau sudut berpelurus, sudut berpelurus itu kalau dijumlahkan 180. Apabila sudut 60 ditambah 2x nilainya sama dengan 180 derajat. Kemudian 2x sama dengan pindah ruas saja ya, 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 2x sama dengan 120 derajat. Maka nilai x sama dengan 120 derajat per 2, maka X sama dengan 60 derajat. Maka nilai X adalah 60 derajat. Seperti itu. Kalau
ada soal bentuk aljabarnya seperti itu. Nah, kamu bisa juga Bu, kalau misalnya saya nggak mau pakai yang sahada, boleh. Mau pakai yang mana? Kamu mau di sini sudut apa nih? Bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang itu juga sama besar, berarti ini 2x, maka otomatis ini juga 2x. Nah, hubungannya apa nanti? Hubungan ini sama ini sudut dalam sepihak. Dalam sepihak juga kalau dijumlahkan 180 derajat. Sudut 60 ditambah 2x sama dengan 180 derajat. Sama aja. Jadi kamu bagaimana cara mengakalinya dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah Ibu berikan. Oke, semoga anak-anak Ibu memahami materi yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat belajar. Sehat selalu. Oke. Terima kasih sudah menonton materi ini. Semoga banyak materi ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anak-anak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang lupa nih ketinggalan. Jangan lupa ini YouTube Ibu juga, channel Ibu juga. Jadi di like, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.